Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ergonomi kendaraan. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ergonomi di tempat kerja. Ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ergonomi pada kendaraan. Nah, kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu merupakan hasil dari perancangan engineer, ya. Dan di situ ada perancangan ergonominya juga, ya. Jadi sebelum kendaraan itu diproduksi, kendaraan tersebut akan diuji coba dalam simulasi 3 dimensi, ya, baik itu mesinnya, kerangkanya, desain bodinya, serta ketika mesin dan kerangkanya sudah dibuat desain lalu digunakan, ya, oleh seseorang atau orang user yang memakainya, maka itu juga bisa dimodelkan. Jadi ketika produk itu sudah jadi, kemarin saya bercerita tentang CAD, ya, CAE, ya, ketika kita mau desain kita menggunakan CATIA, ketika kita mau menganalisis atau mengujinya kita bisa menggunakan Abaqus, ya, untuk mengujinya pada seseorang, ya, itu kita bisa menggunakan software atau aplikasi Digitally Human Model, ya, atau DHM. Nah, DHM ini tidak akan kita temukan pada software-software seperti CATIA, Abaqus. Ya, di situ memang prioritasnya untuk CATIA atau Abaqus itu untuk analisis, ya, analisis kekuatan desain yang kita buat. Nah, kalau DHM ini lebih fokusnya atau rincinya ke ergonomi. Nah, vendor software DHM itu sendiri itu ya ada banyak sebetulnya, namun di sini yang ada itu yang disebutkan dalam buku yang saya kutip dari buku dari luar itu ada 6, ya. Yang pertama adalah software Anybody, ya, ownernya atau pemiliknya atau pembuatnya adalah Anybody Technology. Di situ salah satunya untuk software modeling muskuloskeletal, ya. Di sini tentang otot, ya. Kemudian human ini ownernya Dassault System, ya. Dassault itu virtual ergonomy, ya. Kemudian ada desain, digital manufaktur, digital maintenance, kemudian ada check, the ownernya adalah Siemens, ya. Itu human modeling in PLM for multiple industries, ya, digital manufaktur, digital maintenance. Ini ada Medimo, ownernya DDSS, ya. Itu fungsinya untuk generic multi-body unit element atau FEM unit element method, ya. Di situ bisa untuk menganalisis elemen-elemennya untuk impact, simulasi impactnya. Kemudian RAMSYS, ya, human solution, ownernya itu untuk human modeling, ya. Mainly used in automotive. Jadi yang RAMSYS ini khusus untuk otomotif, ya. Jadi yang lainnya itu umum untuk manufaktur. Kemudian ada Santos Human, ownernya itu untuk memodel, ya, model manusia, kemudian digunakan juga oleh US Army. Jadi desain seperti tank buatan Amerika seperti Afgan juga didesain dengan menggunakan software Santos, ya, supaya ketika digunakan itu sesuai dengan ergonomi dari tentara Amerika Serikat. Nah, jadi yang digunakan untuk motif dari ke-6 ini, yang khusus untuk otomotif itu RAMSYS. Tapi yang ke-6 ini juga bisa digunakan untuk otomotif, tapi tidak lebih komplit dari RAMSYS seperti itu. Jadi untuk RAMSYS ini memang dispesifikasikan untuk otomotif, ya. Nah, ini contohnya dari desainnya, ya. Hasil desain softwarenya ini yang kiri atas itu ada check, ya, dari software check. Kemudian yang B itu RAMSYS, ya. Di sini bentuk hasil editingnya atau desainnya seperti ini, hasil analisis simulasinya. Kemudian yang bawah itu juga ada, ya, bisa dilihat keduanya, ya, ada Anybody, ya, itu, ya. Jadi masing-masing software ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang selanjutnya peran DHM di dunia otomotif. Jadi DHM ini digunakan paling banyak di industri otomotif, ya.
Society of Automotive Engineers atau SAE telah berpartisipasi dalam mempromosikan penelitian dan konferensi ergonomi otomotif melalui SAE G13. Sejak saat itu, konferensi DHM juga diadakan independen atau ikut dalam acara ergonomi yang lebih umum, seperti International Ergonomic Association atau IEA. Ya, kemudian dunia otomotif adalah industri pertama yang melakukannya desain mobil seluruhnya dalam 3 dimensi. Nah, jadi memang otomotif ini memang memang menggunakan software DHM ini untuk melakukan simulasi, ya simulasi ergonomi terhadap produknya. Nah, contohnya ketika penggunaan atau penciptaan tentang SRS airbag, ya di situ memang ketika kita lihat di YouTube, ya itu di situ ada simulasi ya ketika terjadinya kecelakaan, ya, menggunakan modelnya yaitu manusia buatan yang didesain menggunakan DHM. Nah, di situ fungsinya sangat bermanfaat sekali ya, buat industri otomotif khusus. Nah, kemudian manfaat DHM yaitu meminimalisir biaya prototype. Jadi sebelum dibuat prototype, maka desainnya itu bisa dibuat dulu dan disimulasikan menggunakan DHM. Nah, kemudian mengurangi penggunaan manusia dalam uji coba produk. Nah, jadi ketika mau simulasi, ya, dulu sebelum ada DHM itu kan, mau simulasi manusianya juga menggunakan produk itu ikut diuji coba. Nah, kalau produknya tidak bermasalah kan lancar, kalau bermasalah kan nanti bisa mengakibatkan cedera atau mungkin bisa berbahaya bagi manusia yang diuji coba di situ. Nah, maka manfaat DHM ini yaitu untuk mengurangi penggunaan manusia dalam uji coba produk. Ya, jadi manusia itu menggunakan produk yang sudah disimulasikan, ya, yaitu kendaraan kita yang sudah disimulasikan dalam software. Nah, kemudian mempermudah mendesain produk agar sesuai antropometri manusia. Jadi mempermudah mendesain produk sesuai dengan antropometri. Antropometri itu apa, Pak? Antropometri itu adalah bentuk tubuh manusia atau ukuran tubuh manusia. Ya. Jadi antropometri orang barat sama orang timur beda. Nah, kemudian manfaat yang keempat adalah dapat mensimulasikan menggunakan fitur 3D. Jadi hasil desainnya dan simulasinya DHM ini lebih bahasanya lebih kelihatan nyata ya, karena memang outputnya itu hasilnya adalah 3 dimensi. Gitu. Kemudian terdapat tools atau menu untuk menganalisis ergonomi, kemudian safety, ya keselamatan untuk penumpang, kemudian tekanan fatigue, strength, ya, dan lain-lain itu ada. Apabila mungkin terjadi kecelakaan, disimulasikan terjadi kecelakaan mobilnya misalnya, atau yang lain, ya, itu bisa. Nah, maka manfaat DHM ini sangat banyak. Ya, gitu. Nah, kemudian ini contoh dari dari desain kursi mobil menggunakan DHM. Ini saya ambil dari jurnal. Ya. Ini contohnya yaitu desain kursinya. Di sini memang desain kursi ini dikhususkan ya, bagi orang yang disabilitas atau penyandang cacat yang ingin menaiki mobil, ya, yang pasti di sini ada perbedaan antara kursi penumpang biasa dengan penumpang yang memang cacat, ya. Jadi desainnya memang dibuat berbeda, ya. Itu supaya orang yang cacat itu bisa dengan mudah masuk ke dalam mobilnya. Jadi konsepnya kursi juga harus berbeda. Tidak bisa disamakan dengan kursi pada umumnya mobil yang kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian konsep desain bodi mobil ini hanya contoh ya, ini saya ambil juga dari buku ya, buku tentang ergonomi. Ya. Ini contoh desain mobilnya, yaitu ketika seorang pengendara itu disimulasikan di sini, maka desain kap mobil itu sebisa mungkin itu bisa menjangkau ya bagian bawah. Ya. Jangan sampai desain mobil itu nanti kotak ya, sehingga pandangan si pengemudi ini tidak
bisa melihat bagian bawah, ya. Atau pandangannya jauh arahnya, bawahnya jauh. Jika apabila nanti di sini ada kucing yang lewat, ya misal, ini masih bisa kelihatan. Coba bayangkan saja kalau ini bentuknya kotak, ya. Pasti sudut pandangnya juga akan berubah. Ya. Nah, maka di sini pentingnya konsep desain body itu seperti ini. Ya. Ini sudah disesuaikan dengan ergonomi manusia. Ya, jadi bagian atasnya juga sama, ya, dibuat seperti ini, ya, dengan sudut sekian view angle supaya bagian atas itu bisa melihat, ya, bisa dengan lihat misal ada pelang, ya, atau dengan mudah melihat jembatan yang di tol, batas tol itu, ya. Jadi tidak sembarangan dalam desain body. Itu ada aspek view angle-nya, ya. Itu hanya contoh, ya, sangat banyak aslinya, ya. Untuk konsep desain bodi mobil itu, ini saya hanya mengambilkan contoh view angle-nya saja, ya, terhadap desain bodi. Nah, kemudian desain speedometer interior, ya, ini juga saya ambil contoh. Kita ambil contoh yaitu speedometer, ya. Speedometernya milik Toyota Vios itu diletakkan di tengah sini, ya. Kemudian speedometernya milik Honda, ya, Honda Civic, ya, Civic 2 itu diletakkan di depan kemudi. Nah, di sini pasti ada perbedaan, ya, ergonominya. Yang pertama, yang Toyota Vios, si pengendara itu bisa lebih mudah menghadap ke depan. Bahwasanya berarti pandangan depannya tidak terhalang oleh speedometer. Tetapi ketika pengendara itu ingin melihat kecepatan, bensin, ya, melihat RPM dan lain sebagainya, itu harus menengok ke kiri. Nah, dia kalau semisal menengoknya itu sebentar lah, kalau butuh waktu untuk melihat, sering menengok, pasti di sini ergonominya kurang, ya. Karena melihat dengan nyetir itu menengok terus itu kan membuat otot itu menjadi tegang. Maka di sini ergonominya Toyota Vios itu benar, ya. Benarnya itu berarti di sini memang agak kurang dibanding dengan yang Honda. Nah, kalau Honda memang di sini menghalangi speedometernya, menghalangi pengendara untuk melihat ke depan. Tetapi di sini speedometer ini lebih lebih ergonomis lah istilahnya. Ketika mau melihat bahan bakar, kemudian kecepatan, ya, kemudian rating, ya, atau lampu sen itu bisa melihatnya tanpa menengok. Sehingga di sini Honda Civic itu lebih ergonominya lebih baik daripada Toyota Vios. Nah, itu ya untuk satu perbandingan antara desain speedometer antara Honda Civic dan Toyota Vios. Yang diletakkan di tengah, kemudian yang diletakkan di depan setir, ya. Lebih ergonomi yang di depan setir karena tidak menengok, ya. Memang di sini kekurangannya jarak pandang atau pandangannya tidak seluas dengan yang Toyota Vios. Nah, itu ya untuk desain speedometer, ya, masing-masing perusahaan pasti memiliki kriteria tersendiri, ya. Namun untuk dari segi ergonominya, ya saya berbicaranya dari segi ergonominya lebih enak dan lebih disesuaikan dengan antropometri manusianya, yaitu yang Honda, ya, desainnya. Nah, kemudian desain speedometer dan tachometer. Coba kita bandingkan ya antara desain speedometer yang model ini, ya, dengan yang ini. Lebih enak dipandang yang mana? Pasti yang sebelah kanan ini kan. Kalau tulisannya seperti ini juga dibaca rada susah, di mata juga agak kurang jelas, ya. Maka desainnya speedometernya yang baik seperti ini. Ini juga menggunakan aspek ergonomi, disesuaikan. Mata manusia itu lebih bisa menangkap yang jelas seperti ini daripada yang seperti ini, ya. Itu. Nah, kemudian tachometer, ya. Tachometer yang model seperti ini, ya, hitungannya menggunakan digital, ya, dengan menggunakannya seperti ini, ya. Ini lebih mudah yang seperti ini daripada ini.
Karena di sini lihat angka digital itu kadang kita kurang jelas. Ya. Apalagi kalau sinarnya itu terlalu terang, sinar mataharinya. Nah, maka taksometer yang seperti ini dianggap paling pas dengan ergonomi manusia. Ya, sekarang kan ada ergonomi yang speedometer yang bentuknya seperti ini, tapi digital kan ada ya. Nah, ini yang digital tapi yang modelnya masih ganjil. Nah, itu jadi suatu produk itu contohnya tadi adalah dashboard ya, speedometer ya, mobil, kemudian speedometer dan taksometer ini itu pasti dibuat menggunakan dasar ergonomi manusia ya. Karena memang digunakan untuk kebutuhan manusia ya. Jadi itu segala suatu produk yang digunakan oleh manusia pasti didesain menggunakan model ergonomi ya. Ya tidak bisa mengesampingkan ergonomi, tidak ya, harus mengacu pada ergonomi ya. Itu ya, jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.